Jadi nanti di tugas satu itu adalah tugas presentasi kelompok. Jadi nanti sistem perkuliahannya adalah ada kelompok, ada tugas harian atau individu nanti. Nanti walaupun di dalam kelompok ini itu akan berdampak nilainya bisa jadi setiap anggota kelompok itu beda-beda. Kenapa? Di sini ada tugas satu itu hampir sama. Tetapi ketika tugas dua itu adalah tugas-tugas pada perkuliahan itu yang membedakan antara individu satu dengan yang lain sebagainya. Atau mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Kemudian di sini, jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan di mana tidak mengharuskan nilai itu sama. Untuk transparansi nilai itu juga biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan yaitu berada di dalam blog saya. Di dalam blog ini tadi, ini di dalam blog yang di sini, nah, blog ini tadi, di situ ada cek nilainya. Jadi ada cek nilai, di mana cek nilai itu di cek nilai di situ adalah bisa kalian gunakan nantinya ketika pengen melihat nilainya itu sebenarnya seperti apa. Ini contohnya kayak gini. Jadi di dalam penilaian sistemnya UMS di ANUP itu, jadi sebelum masuk ke UMS ke sebentar kalian itu biasanya sudah saya uploadkan di sini. Sebenarnya dulu rencananya adalah transparansi nilai itu mulai dari ketika ada nilai UTS, ketika nilai UAS, kemudian tugasnya itu sudah bisa langsung kelihatan pengennya kayak gitu. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang memungkinkan istilahnya ada beberapa pertimbangan ketika kayak gini. Contohnya UTS-nya ternyata terlalu jelek. Terlalu jelek bisa jadi membuat motivasi mahasiswa itu rendah kayak gitu. Kemudian bisa jadi ketika saya langsung tampilkan itu tidak apa ya? Kalau di bagian ini nanti ada beberapa mahasiswa yang merasa malu kalau sama nilainya terlalu jelek kayak gitu. Jadi biasanya tetapi sebelum nilai saya uploadkan, saya unggah ke dalam sistemnya UMS, maka nilai itu sebenarnya sudah masuk di dalam sini. Kemudian kalau sama masalah presensi, kalau presensi itu sebenarnya kalau sebagai patokan tadi 75% itu tidak istilahnya semata-mata oh yang apa ya yang kurang dari 75% itu tidak boleh ikut enggak, tetapi ada beberapa pertimbangan. Ketika kalian masih saya perbolehkan ujian, maka konsekuensinya adalah di bagian ini tadi, bagian apa? Bagian presensi tetap saya angkat, saya tambah menjadi minimal 75% kayak gitu. Jadi kuncinya adalah ketika saya masih memperbolehkan kalian ikut ujian, entah itu UTS maupun UAS, maka secara otomatis di presensi itu biasanya agak berbedanya di nilai itu adalah di bagian presensi. Kalau UTS, UAS, tugas itu jarang ada perbedaan. Kalau ini masih ada konsekuensinya ketika saya memperbolehkan kalian ujian, maka di sini harus di atas 11 atau 10 kan gitu. Itu untuk sistem penilaiannya. Kemudian ini nanti ketika ada sebuah tawaran khusus bagi kalian yang bisa approve HGI atau HKI satu kelompok, kalau HKI itu, atau submit artikel di dalam jurnal itu bisa saya langsung auto A. Kalau submit artikel itu sifatnya adalah boleh individu, boleh kelompok. Di mana catatannya adalah mahasiswa itu harus aktif mengikuti perkuliahan. Jadi walaupun kalian bisa jurnal, tetapi ternyata tidak bisa apa, tidak aktif dalam perkuliahan, maka nilai A tersebut akan berkurang kayak gitu.
Seperti itu. Jadi kalau A ketika syaratnya 75% tadi terpenuhi, secara otomatis entah itu nilainya UTS-nya jelek, kemudian tugas-tugasnya mungkin kurang bagus, bisa ketika sudah ke artikel dalam jurnal, ini sesuai dengan OBE di dalam kampus, itu saya berkenan untuk memberikan nilai A, kayak gitu. Kemudian materinya yang dijelaskan sebenarnya kan ini semua di dalam RPS kita, yaitu berbasis game, kemudian dalam aplikasi pembelajaran. Tetapi nanti di bagian sini itu tidak semata-mata saya jelaskan semua, tidak. Jadi mengembangkan game pembelajaran matematika, kemudian perangkat lunak, 3 dimensi, 2 dimensi, menerapkan titik ini, path finding, AI, dan sebagainya. Di sini tetap ada penjelasan singkat, tetapi yang saya inginkan adalah nanti wujud dari, kalau ini referensinya dulu, referensi bisa kalian cari nanti berbagai macam ini punya Prof. Budi di mana Geometrical ini hasil karya mahasiswa juga di mana mahasiswa matematika membuat sebuah aplikasi matematika yang bernama Gamification ini. Kemudian ada juga buku yang punyanya Jim Liansky ini, dia desain implementasi educational game. Jadi kalau di sini seolah-olah adalah berupa game atau permainan. Tetapi yang kita upayakan adalah entah itu gamenya dalam permainan matematika ataupun dalam pendidikannya, aplikasinya kayak gitu. Jadi nanti bisa kalian cari, bisa kalian baca nanti apa saja yang membedakan atau yang mengharuskan kita membuat aplikasi yang seperti apa kayak gitu. Jadi yang saya gunakan nanti, yang kita gunakan modelnya adalah saya berbasisnya ADI atau ADDI, QA itu singkatannya adalah Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jadi nanti di dalam pembuatan apa? Aplikasi dalam pembelajaran, dalam game matematika ataupun aplikasi matematika itu memuat ini, di mana by design-nya adalah by design AD-nya. Karena ini sering digunakan dalam tahapan ini menggambarkan pendekatan sistematik untuk pengembangan instruksional. Jadi ini alasannya kenapa kok saya menggunakan model ADI ini. Jadi sering digunakan para penelitian R&D dan sebagainya. Karena di sini adalah pendekatannya sangat sistematis. Jadi mulai dari analisisnya. Analisis itu kan perlu adanya evaluasi, kemudian didesain. Ini kalau kita gambarkan ke dalam tahapan model ADI-nya, antara analisis, kemudian desain, dan kita evaluasi lagi, dianalisis lagi. Jadi arahnya itu berbagai macam arah. Tidak hanya ke dalam hanya analisis, desain, development, implementation, kemudian evaluation, tidak. Tetapi setiap kali langkah sama langkah analisis itu tujuannya untuk apa? Untuk mendesain ulang atau mengevaluasi analisisnya. Kemudian ketika desain itu juga sama. Desainnya itu kita kembangkan ke pembuatannya dan juga desain itu kita evaluasi. Jadi dalam mendesain kita evaluasi kurangnya di mana. Baru pengembangan juga sama. Pengembangan kita evaluasi dalam pengembangan itu ini kita evaluasi lagi pengembangnya. Setelah dikembangkan baru kita implementasikan. Jadi kalian nanti dalam satu rangkaian perkuliahan ini harus melewati ini semua. Analisis, desain, development, implementation, evaluation-nya. Makanya tadi muncul di dalamnya sini tadi di bagi mahasiswa dapat approve HKI itu ketika ada produknya tadi kita hakikan. Kemudian artikelnya berupa terus dalam jurnal itu ketika kita tahapan evaluasinya. Nanti pembagiannya bagaimana ketika kita tahapannya itu sama tahapan analisis. Ini dilakukan secara kelompok.
Jadi mulai dari tahapan analisis, kemudian desain, kemudian development atau pengembangan itu semua dilakukan secara kelompok. Kalau analisis itu contohnya adalah tahapan di mana kalian itu menganalisis kebutuhan isi atau kontennya berdasarkan silabus atau kurikulum. Kenapa kok silabus atau kurikulum? Arah tujuannya adalah kita membuat sebuah aplikasi dalam matematika. Entah itu aplikasi matematika secara umum ataupun secara game dan sebagainya. Tetapi ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentunya ada isinya, ada kontennya, ada muatannya. Nah, muatan di situ saya harapkan adalah berdasarkan silabus atau kurikulum sekolah. Entah itu kali saya bebaskan mulai dari SD boleh. Kalian membuat kayak aplikasi berhitung. Contohnya ada kayak game satu tambah satu dan lain sebagainya sama dengan berapa itu boleh-boleh saja. Yang penting adalah kalian sertakan, oh nanti aplikasi ini digunakan untuk anak usia sekian pada materi apa kan kayak gitu. Nanti di dalam deskripsinya. Kemudian tahapan analisis ini itu kebutuhan perangkat atau software atau plafon yang kalian gunakan. Kemudian wujud aplikasinya, apakah nanti game, aplikasi matematika atau aplikasi pembelajaran. Jadi tahap awal ini, jadi langkah yang pertama dimulai dari setelah perkuliahan ini, kalian cari kelompoknya tadi, 5 mahasiswa. Nanti kelompoknya sama ke, diinputkan ke dalam web atau blog saya tadi. Setelah itu kelompoknya sudah ada terbentuk. Ini tidak ada istilahnya kalian bekerja secara mandiri dan kelompok. Mandiri maksudnya apa? Tidak usah menunggu perintah dari saya. Langsung silahkan lakukan analisis kebutuhan atau konten silabusnya. Kemudian nanti perangkat apa saja yang ingin kalian gunakan. Wujudnya, apakah kalian fokus ke dalam game, apakah ke dalam aplikasi matematika, apakah ke pembelajaran. Maksudnya kayak gimana game? Contohnya, kalau yang sering dibuat anak matematika, kakak-kakak tingkat kalian adalah wujudnya game, di mana kayak ada sebuah game untuk kayak turnamen dan lain sebagainya. Kalau sudah menang, nanti didapatkan hadiah apa dan lain sebagainya. Berupa apa? Hadiahnya berupa nilai. Nah, nanti tantangannya gamenya itu adalah berkaitan dengan isi atau konten matematika. Ketika aplikasi matematika, contohnya tadi, kalau kalian lihat atau kalian cari di Play Store, mungkin aplikasi berhitung untuk anak SD biasanya apa? Untuk memotivasi saja, oh cara berhitungnya bagaimana, cara penjumlahannya, cara pengurangannya, dan lain sebagainya boleh. Aplikasi pembelajaran itu berkaitan dengan mungkin bagaimana kita membuat sebuah konsep aplikasi supaya bisa digunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, biasanya kalau kalian nanti fokusnya ke dalam skripsi ataupun tugas akhir, biasanya apa? Kalau tidak ke game, ya ke aplikasi pembelajaran. Saya kenapa? Kok dua ini? Kalau dua ini adalah bisa diterapkan dalam sekolah. Walaupun aplikasi matematika juga bisa kan seperti itu. Jadi tergantung pada isi kontennya. Jadi nanti silahkan langsung saja dibahas, dianalisis, pengennya kayak gimana. Kemudian tahapan desain itu bagaimana? Setelah kalian menentukan, oh aplikasinya berupa game. Nanti desainnya adalah ada kayak gimana kan kayak gitu. Aplikasi apa yang menarik saat ini? Itu desainnya. Kemudian mulai dari pengembangan. Pengembangan mulai sekarang adalah kalian belajar sendiri. Saya nanti di sini saya harapkan adalah tahapan development ini pengembangan. Kemungkinan besar saya tidak memfokuskan ke dalam kalian harus menggunakan satu platform, tidak. Saya bebaskan saja.
ke platform apa atau media apa ataupun entah itu program apa yang bisa digunakan untuk ke aplikasi. Disilahkan pilih sendiri. Nah, nanti ketika ini tahapan ini dipresentasikan untuk masing-masing kelompok, dalam presentasi memuat penjelasan tentang software atau platform yang digunakan dan cara pembuatan aplikasinya. Jadi nanti setelah mungkin beberapa pertemuan ke depan, itu saya pilih istilahnya mungkin saya memberi pengantar yang tadi materi-materi CPMK 1 sampai dengan 9 tadi paling 10 menit sampai 30 menit. Setelah itu kalian presentasi sampai di mana kalian atau tahapan yang sudah dilakukan. Secara apa? Kelompok kayak gitu. Nah, ini dalam presentasi menjelaskan tentang paling tidak kalau masih di awal presentasi adalah latar belakang mengambil materi atau platform yang digunakan untuk membuat aplikasi. Menjelaskan secara singkat penggunaan platform tersebut. Kenapa kok di sini saya angkat dalam presentasi kalian? Ingat, kita di sini adalah belajar bareng. Belajar bareng tentang pembuatan aplikasi matematika. Sehingga tadi saya harapkan adalah setiap kelompok itu bisa jadi berbeda-beda untuk platformnya. Sehingga bisa sharing, oh kalau sama menggunakan platform ini caranya adalah kayak gini, kayak gini. Secara singkat, secara nanti kalian tutorialkan cara pembuatannya. Kemudian melaporkan perkembangan aplikasi yang sudah dibuat. Jadi yang nomor 3 ini adalah pelaporan sampai di mana aplikasi itu sudah dibuat sehingga saya maupun teman-teman bisa memberi masukan. Oh, nanti aplikasinya itu sebaiknya begini, dan lain sebagainya. Sehingga prosesnya Adi tadi, setiap evaluasi itu bisa mulai dari analisis kita evaluasi bersama saya dengan teman-teman kalian. Desainnya juga ya kita evaluasi. Kemudian pengembangannya kita evaluasi. Baru nanti implementasinya kita evaluasi yang paling akhir nanti. Kayak gitu. Kemudian untuk menjamin keaslian aplikasi yang dibuat, nanti diharapkan setiap kelompok mengirimkan video proses pembuatan. Jadi nanti silahkan saja. Makanya tadi saya sarankan adalah kalian cari yang kelompok yang satu visi, satu misi, itu supaya bisa membagi-bagi pekerjaan. Siapa yang istilahnya membuat aplikasinya, siapa yang menjelaskan tentang video pembuatannya itu tentang oh mungkin di awal itu masih membuat menu login atau loginnya. Di situ bagaimana caranya divisualkan. Mungkin waktunya ketentuan yang selanjutnya itu ada. Saya beri ketentuan waktu durasinya berapa menit. Kayak gitu. Tujuannya apa? Biar benar-benar yang saya harapkan adalah keaslian kalian itu benar-benar paham bagaimana membuat aplikasi yang kalian buat nantinya. Jadi benar-benar aplikasi itu hasil kerja kalian. Saya tidak mengharapkan bahwa aplikasi itu hasil dari beli dan sebagainya enggak. Makanya apapun atau proses materi yang ini tadi, panjang ini tadi, kemungkinan besar saya cuma menjelaskan maksimal paling satu SKS atau 1 jam pelajaran, 40 menit itu maksimal. Yang lain itu adalah presentasi kalian. Tujuannya adalah ini tadi, kalian bisa mempunyai pengalaman dalam belajar pembuatan aplikasi, entah itu dengan platformnya kelompok satu, platformnya kelompok dua, platformnya kelompok tiga, dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan dibagi-bagi pengerjaannya. Kayak ini prosesnya emang apa sangat kalau dikatakan mudah juga tidak mudah, banyak juga iya. Jadi ini butuh kesolidan kelompok kalian. Itu ketika berkelompok.
Nah, nanti setelah individu, tahapan implementasi, kemudian evaluasinya itu saya harapkan secara individu. Kenapa? Nanti dalam implementasi, itu nanti kalian cobakan, kalian apa ya, kayak uji coba terbatas hasil pekerjaan kalian minimal 10 user. Kenapa kalau di sini saya menggunakan 10 user? Saya kan aplikasi itu kan arahnya ke usernya. Kalau kalian menggunakan ke anak SD berarti silahkan diuji cobakan ke anak SD. Kalau sama ke anak SMP ya udah ke anak SMP, ke mahasiswa juga boleh diuji cobakan ke mahasiswa. Tergantung game atau aplikasi yang kalian buat. Kemudian setelah itu dievaluasi hasil dari itu tadi implementasi. Nanti rencananya adalah saya punya sebuah angket. Angket itu silahkan dimasukkan atau silahkan dimintakan ke user-user yang sudah diimplementasikan tadi untuk mengisi, kemudian dievaluasi. Ketika ada kekurangan, silahkan aplikasi itu diperbaiki lagi. Kayak gitu. Ketika sudah bagus, sudah oke, saya harapkan dengan adanya evaluasi di sini muncul sebuah artikel publikasi. Kayak gitu. Se- untuk apa atau kok ada haki dan publikasi dan sebagainya? Ini sebenarnya adalah yang pertama tujuannya satu mempublikasikan hasil pekerjaan kalian. Ini loh saya punya sebuah aplikasi. Kayak gitu. Ini loh saya punya sebuah publikasi. Apalagi sekarang ini basisnya OBE itu kan UMS sangat digalakkan sekali sehingga saya harapkan artikel ini ada yang bisa tembus kayak gitu. Publikasi ke beberapa mungkin jurnal. Kayak gitu nanti silahkan mulai sekarang kita arahkan ke situ. Jadi ke jurnal, ke apa. Apakah publikasi ini tadi bisa secara individu ataupun kelompok. Itu untuk proses tahapannya. Nah, nanti kalau memungkinkan adalah di dalam ini, pembuatan aplikasi ini, kalau memungkinkan kita masukkan ke dalam Play Store-nya. Mungkin mulai beberapa hari ke depan saya coba untuk mendaftarkan ke Play Store ataupun kalian juga boleh satu kelompok didaftarkan sendiri ke Play Store itu sehingga setelah aplikasi itu kita buat bisa kita arahkan ke dalam Play Store atau ke yang lain sebagainya. Ini contohnya kayak gitu. Jadi ini produk yang diharapkan. Jadi aplikasi yang diharapkan adalah berupa boleh game, boleh aplikasi umum yang kaitannya dengan matematika tadi, boleh aplikasi pembelajaran. Nanti saya mengharapkan setiap kelompok itu punya proposalnya dalam pengajuan HKI. Walaupun nanti bisa satpin atau tidak, tetapi setiap kelompok buat proposalnya dulu. Nanti yang sekiranya produknya atau aplikasinya itu bisa kita memungkinkan diajukan ke HKI, tetap kami ajukan. Dananya bagaimana? Ya nanti istilahnya kita bisa bekerja sama dengan prodi ataupun dosen-dosen yang lain. Kenapa kalau saya bilang dosen-dosen yang lain? Seumpama nanti di dalam HKI itu kan prosesnya adalah itu juga membantu kita dalam apa ya? Kayak proses akreditasi prodi sehingga prodi pun nggak masalah untuk membantu dana walaupun sebatas subsidi satu berapa kelompok kan gitu. Ketika nanti mas ke dosen yang lain sama ada beberapa dosen yang mungkin tidak mengajar aplikasi, mungkin bukan saya saja, mungkin ke dosen yang lain, kalau berkenan istilahnya mensubsidi biaya pengajuan HKI juga akan rekomendasikan ke sana kayak gitu contohnya. Di paling tidak kalian punya proposalnya dulu, nanti kelompok mana yang bisa kita ajukan, barulah nanti kita
diskusi secara langsung di kelompok itu. Kira-kira untuk perkuliahan awal ini ada yang ditanyakan dulu. Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mas Muklis? Itu untuk aplikasinya itu kalau berupa kuis itu bisa nggak ya, Pak? Ya nanti sebenarnya bisa. Makanya biasanya untuk kayak kuis dan sebagainya kita kemas ke dalam aplikasi game. Jadi silahkan dikembangkan lebih lanjut kuis itu supaya lebih menarik. Jadi supaya lebih menarik kayak gitu. Jadi kan biasanya game itu kan biasanya terbatas kayak mungkin kuis-kuis itu kan berupa kayak game kayak kuisis itulah. Kuisis itu kan sebenarnya sebuah aplikasi yang basisnya adalah kuis saja tetapi diubah ke dalam bentuk game kayak gitu contohnya. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting adalah kita arahnya ke aplikasi pembelajaran atau game atau secara umum matematika. Bahkan kuisnya pun yang saya bilang tadi belajar berhitung mungkin ada beberapa di dalam aplikasi itu muncul tutorial video ataupun animasi untuk berlatih berhitung, kemudian ada kuisnya juga boleh. Itu kan sudah masuk ke umum ataupun pembelajaran seperti itu. Ada lagi, nanti sebelum saya lanjutkan, kenapa atau kok tadi saya mengarahkan seolah-olah kalian itu ke basisnya aplikasi ke Play Store dan lain sebagainya, yaitu ke Android. Itu nanti sebenarnya ada beberapa alasan. Jadi nanti ini untuk gambaran umumnya. Kemudian kenapa kok kita itu mengembangkan matematikanya, apalagi berbasis Android-nya. Jadi pengembangan ini, kenapa di dalam ini, nah ini gambarnya. Kenapa kok kita mengembangkan basisnya ke Android? Jadi kalau sama kita lihat sekarang ini adalah ke dalam apalagi siswa, kemudian pengguna HP yang lain sajalah dalam masyarakat Indonesia khususnya, dunia pun itu juga pada umumnya Android itu ataupun smartphone itu akan lebih utama. Kalau kita status pengguna Android ini dari analisis pasar teknologi setiap tahunnya bertambah pesat setiap tahunnya. Itu pun kalau seumpama di sini dalam 1,6 kemudian 2,1 ini dalam jutaan. Bahkan kalau ini kemarin oh ya ini saya potong itu sebenarnya dalam apa ya kayak jutaan tapi masih dalam 100 jutaan atau berapa. Cuma di sini saya potong adalah gambarannya sebagai setiap tahun itu selalu meningkat. Apalagi perkembangan zaman sekarang ini, aplikasi walaupun aplikasi itu basisnya komputer itu boleh, supaya boleh-boleh saja nggak masalah. Cuma secara konteks teori di mana komputer itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi masyarakat Indonesia pada khususnya itu sangat meninggalkan sekali yang namanya komputer. Bahkan apapun sekarang sudah ke HP, apapun entah itu dalam penggunaan pengetikan Office dan sebagainya, kita sudah menggunakan Android itu bisa. Bahkan dalam hal belajar, kalau dulu masih bisa banyak sekali aplikasi-aplikasi komputer yang dikembangkan, di mana pengguna komputer itu masih sangat banyak. Sekarang kalau kita sajalah berpikir, ketika rasio penggunaan komputer atau laptop kita dengan smartphone kita lebih besaran mana dalam hal belajar.
tidak ke yang lain sebagainya. Kita dalam hal belajar pun biasanya lebih mengandalkan HP daripada komputer. Makanya ini nanti kenapa kok dari tadi itu saya mengarahkan ke mungkin basisnya Android dan sebagainya. Kalaupun nanti ada beberapa kelompok yang basisnya komputer, boleh-boleh saja. Saya tidak mengharuskan ke Android, tidak. Cuma di sini adalah sebagai gambaran di mana kenapa atau Android itu kok banyak kan gitu. Kemudian ini, kemudian aksesnya. Jadi aplikasi Android, kenapa kok Android tidak ke iOS dan lain sebagainya? Android itu lebih mudah aksesnya daripada iOS maupun komputer. Kalau komputer itu aksesnya mudah, tetapi penggunanya sedikit. Tetapi iOS itu aksesnya agak sulit kan kayak gitu. Jadi di sini interoperabilitasnya itu sangat kuat, memungkinkan integrasi yang mulus dari berbagai layanan atau perangkat. Sehingga banyak sekali pengembang itu atau Android itu dikembangkan. Makanya aplikasi di dalam Play Store itu semakin banyak. Kemudian kemampuan kostumasinya itu juga bagus kan gitu. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan antar muka fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ini itu lebih mudah di custom. Biasanya platform untuk aplikasi Android itu lebih mudah di custom sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pengembangannya itu terbuka sekali ini. Aksesnya itu sangat inovasi, lebih cepat beragam, meningkatkan dalam kemudahan akses pengguna. Jadi kenapa kok kita menggunakan platformnya adalah ke Android, aplikasi matematika yang berbasisnya Android, aksesnya ataupun platform yang ditawarkan itu banyak sekali. Kita hanya mengasah kemampuan kita dalam kustomisasi. Kemudian dalam ini mengintegrasikan beberapa layanan sebagai kayak gitu. Kemudian dukungan perangkatnya juga banyak. Kenapa kok di sini beragam perangkat? Di dalam Android sekarang itu kalau kita bandingkan rasionya pengguna terutama siswa. Kalau sudah mahasiswa mungkin yang Android sudah agak sedikit kayak gitu. Tapi ketika kita masih ke siswa, apalagi mulai dari SD, SMP maupun SMA, Android itu masih mendominasi. Kemudian di dalam perangkat tablet dan lain sebagainya itu juga masih banyak apa dukungan untuk perangkat yang Android-nya kayak gitu. Kemudian ini juga sama. Kenapa kok kita menggunakan pembelajarannya itu basisnya adalah Android ataupun nanti ke komputer adalah ini. Bisa kita buat yang interaktif maupun menarik. Jadi pembelajaran yang interaktif dan menarik itu yang kita harapkan nantinya. Jadi bagaimana kita mendesain supaya aplikasi kita itu interaktif dan menarik siswa atau pengguna usernya. Interaktifnya seperti apa? Seperti ada kuis tadi, permainan atau game. Kemudian diskusi sama kita menggunakan aplikasi yang basisnya LMS yang bisa diskusi. Basisnya adalah sosial kayak WA dan sebagainya bisa kita masukkan boleh sebenarnya. Kemudian penggunaan multimedia. Ini bisa menarik karena ini biasanya aplikasi itu menarik kalau ada multimedianya. Kita bagaimana kita memanfaatkan gambar, audio, video untuk menarik atau memikat perhatian pengguna. Jadi itu yang nanti yang perlu kita desain, kita analisis, kita munculkan ke aplikasi kita. Bagaimana itu bisa aplikasi itu menjadi interaktif, bagaimana multimedianya itu ada. Kemudian kalau bisa adalah adanya feedback yang real time. Jadi siswa bisa menggunakan atau user terutama itu adalah mendapatkan respon yang instan. Itu akan lebih bagus kalau sama kita itu dalam hal pembelajaran. Maksudnya bagaimana ketika pembelajaran ada siswa dalam diskusi, kemudian seorang guru yang menggunakan aplikasi itu supaya bisa memberikan feedback secara real time-nya.
Kemudian ini adaptasi referensi itu menggunakan data pengguna yang menyesuaikan konten pembelajaran sesuai dengan referensinya masing-masing. Jadi nanti yang perlu kalian apa ya? Kalian angkat adalah kenapa kita mengembangkan ini supaya aplikasi kalian itu yang interaktif dan menarik, yang isinya berupa ini. Ada kalau sama ini sebenarnya tidak harus ke pembelajaran sebenarnya. Ke dalam aplikasi kuis pun, game ataupun aplikasi secara umum interaktif itu kita perlukan. Kenapa? Kalau yang namanya aplikasi tidak bisa interaktif itu biasanya tidak dianggap sebagai aplikasi. Multimedia ini sebagai pendukung supaya lebih menarik saja. Kalau bisa juga setiap hasil kalian itu ada multimedianya, entah berupa gambar, video, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian kalau ini banyak sekali di dalam penggunaan platform Android. Kalau di sini berbasisnya Android, sistemnya banyak sekali yang open source. Sehingga memudahkan kalian dalam memilah platform mana yang mudah digunakan. Walaupun ada open source, tetapi juga banyak yang berbayar. Jadi nanti silahkan kalian cek dulu apakah plafon yang kalian gunakan itu berbayar atau tidak. Ketika berbayar, dia terbatas pada pembuatannya seperti apa, jangka waktunya seperti apa. Paling tidak kalian bisa mereng aplikasinya itu bisa digunakan paling tidak kan selama 1 tahun ataupun minimal 6 bulan atau dalam perkuliahan itu kan 6 bulan. Tujuannya apa? Nanti ke depannya bisa kalau sama oh terpaksanya kalau setelah 8 bulan ternyata harus membayar itu nanti bisa dibuat kayak backup-nya kayak gitu. Itu banyak sekali yang plafon-plafon yang menawarkan ada yang open source, ada yang berbayar. Kemudian beragam tool. Tool-tool di sini sudah banyak sekali platform yang menyediakan tool yang mudah. Pengembangnya itu sekarang ini sangat aktif sekali. Sehingga banyak sekali platform yang beredar di dalam internet. Jadi nanti di sini dukungan platformnya sekarang sebenarnya platform di situ tidak harus ke Android sekarang sudah dikembangkan ke komputer bisa, ke iOS bisa, ke dalam MacBook juga bisa dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Platform yang secara offline itu bisa kalian menggunakan Adobe Flash, itu basisnya Android bisa, komputer bisa. Flash yang baru, yang sudah versinya 2015 ke sini. Kemudian ada yang Xamarin itu juga bisa Android Studio, Eclipse, NetBeans, Apache Cordova ini, Unity ini yang paling banyak digunakan. Jadi kalau kalian suka dengan game di dalam Android, banyak sekali yang berlabel Unity. Biasanya Unity ini sudah ke grafiknya bagus, bisa 3 dimensi. Kemudian ke React Native ini juga bisa, Delphi pun juga bisa. Kalau kalian sudah pernah belajar Delphi, Delphi yang baru itu sudah masuk ke Android bisa. Smart aplikasi ini juga bisa. Ini basisnya kayak PowerPoint sebenarnya, cuma hasil akhirnya adalah ke Android. Kalau basisnya online itu ada Meet aplikasinya. App ini, Tangable, App Maker, ada loh, ini banyak sekali. Kodular ini juga mudah. Jadi nanti di sini hampir sama penggunaannya di dalam platformnya online itu hampir sama semua. Kalau sama yang paling enak kalau di sini kalau nggak MIT ini ya Kodular di sini paling enak. Saya kenapa? Untuk penggunaan aplikasinya itu cuma terbatas pada pembuatan saja. Jadi free-nya itu cuma pembuatan sekian bulan itu hanya bisa membuat, tetapi setelah dibuat aplikasi itu bisa digunakan lama. Ini sudah saya coba yang Kodular ini sudah beberapa tahun ini masih bisa digunakan untuk aplikasinya. App Maker ini juga masih bisa kan kayak gitu. Kemudian ketika kita menggunakan tadi multimedia, kita bisa menambahkan
video animasi seperti kayak penggunaan Photon. Photon ini juga online. Video ini juga sama, Go Animate ini juga sama. Dia ini sistemnya adalah membuat sebuah video-video yang bersifat animasi. Jadi banyak sekali sekarang beredar video-video animasi pembelajaran itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Kemudian yang terakhir, untuk kelancarannya tadi, untuk membuat apa kayak kelompok dan lain sebagainya, di dalam blog ini juga saya sediakan ini di halaman pertama, ini singkatan yang tadi. Di situ silahkan membagi kelompoknya ini. Kemudian kalau sudah, silahkan diisikan di ini mendaftarkan kelompok, kemudian melengkapi data kelompok. Ini cukup yang minggu ini mendaftarkan dulu aja, mendaftarkan kelompoknya. Ini mendaftarkan kelompoknya, ketuanya siapa, nomor WA-nya. Kalau ini sudah didaftarkan, mungkin minggu depan ataupun kalau sudah kalian diskusi, tadi kalau bisa kalau sudah dapat kelompok, silakan langsung diskusi, pengennya membuat apa datanya ini. Rencana aplikasinya berupa apa? Apakah game, apakah pembelajaran ataupun matematika, ataupun umum. Kemudian gambar umumnya. Ini silahkan dijelaskan secara singkat. Kira-kira yang dibuat seperti apa rencananya? Kategori usianya apakah biasanya kalau di Play Store itu 17 atau 13 atau 18 plus dan sebagainya. Itu kategori usianya. Seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah minggu depan saya bagi mulai siapa dulu presentasi yang presentasi untuk menjelaskan kenapa menggunakan plafon itu dan lain sebagainya. Begitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silahkan. Ini jangan lupa ya, setelah ini silahkan presensi tadi.